Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zuhri dari kelas LT2B, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kendali motor stepper dengan menggunakan keypad dan LCD berbasis Atmega 128. Langsung saja kita masuk ke gambar rangkanya ya kawan-kawan. Nah, di sini sudah saya buat rangkanya seperti ini, dan untuk komponen yang harus dipersiapkan yaitu seperti Atmega 128, lalu ada baterai, lalu button atau tombol atau saklar, lalu kapasitor, setelah itu ada kristal, keypad, LCD LM016, motor stepper, unipolar, potentiometer, resistor, dan driver motor yang menggunakan ULN 2003A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkanya ya teman-teman. Jadi dari Atmega 128, dari port preset kita hubungkan ke resistor, dan resistor terhubung ke sumber listrik. Lalu setelah itu dari sini kita hubungkan ke button dan ke kapasitor. Lalu dari button dan kapasitor menuju ke ground. Setelah itu dari port X-tal 1 kita hubungkan ke kristal, dan dari kristal kita hubungkan ke kapasitor 2 dan 3, dan dari kapasitor 2 dan 3 kita hubungkan ke ground. Nah, setelah itu untuk LCD-nya, di LCD-nya ini untuk port 1 VSS ini kita hubungkan ke ground ya teman-teman. Lalu untuk port VDD kita hubungkan ke power, dan port VEE itu kita hubungkan ke potentiometer. Nah, dari power juga ini kita hubungkan ke potentiometer, dan dari ground juga kita hubungkan ke potentiometer. Setelah itu port RS ini kita hubungkan ke port C0 di Atmega ya. Lalu RW kita hubungkan ke port C1, dan E kita hubungkan ke port C2. Nah, untuk port D4 dari LCD kita hubungkan ke port C4, dan untuk port D5 kita hubungkan ke port C5, port D6 kita hubungkan ke port C6, dan untuk port D7 kita hubungkan ke port C7. Dan dari port ini RF dan AVCC kita couple jadi satu dan kita hubungkan ke power. Nah, setelah itu untuk keypad kita hubungkan saja dari ini. Dari port D kita hubungkan ke port E7, port C kita hubungkan ke port E6, lalu port B kita hubungkan ke port E5, dan port A kita hubungkan ke port E4. Selanjutnya untuk port 1 di keypad kita hubungkan ke port E2, dan port nomor 2 di keypad kita hubungkan ke port E1, dan port nomor 3 kita hubungkan ke port E0. Selanjutnya untuk drivernya ULN 2003A, dari port 1 nya kita hubungkan ke port D0, port 2 kita hubungkan ke port D1, port 3 kita hubungkan ke port D2, dan port 4 kita hubungkan ke port D3. Nah, selanjutnya dari driver, ini keluaran dari driver, ini common kita hubungkan ke sumber ya, DC baterai 12 volt, dan dari baterai kita hubungkan ke ground. Lalu dari common ini kita hubungkan ke center tap pada motor stepper. Nah, dari dua center tap ini kita hubungkan ke COM atau ke baterai ya teman-teman. Selanjutnya untuk keluaran port 16 kita hubungkan ke sisi ini motor, dan port 15 kita hubungkan ke sisi bawah motor, dan untuk port 14 kita hubungkan ke sisi bawah yang satunya pada motor stepper, dan port 13 kita hubungkan ke sisi atas motor yang satunya. Dan ya,
untuk rangkaiannya hanya seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali, bisa dibuat sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat programnya dengan CVA VR. Untuk membuat program CVA VR tentunya mudah ya teman-teman. Kita klik file, new, lalu pilih project, oke, klik yes, dan pastikan pilih yang atas yang ada Mega ini ya teman-teman, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita masuk, jangan lupa untuk chipnya kita setting untuk Atmega 128 ya, dan untuk clocknya kita set di 16 MHz. Lalu karena kita menggunakan LCD, alphanumeric LCD, maka kita setting LCD nya menggunakan port C. Maka di sini kita set enable dulu, karena kita menggunakan LM016, kita gunakan 16 line. Dan untuk LCD modul AVR nya kita set di port C. Nah, jika sudah, karena ada pin yang diset untuk output seperti port C, port D, dan port E, maka port C, port D, dan port E kita setting menjadi output semua. Ini port C, port D output, dan port E juga demikian di output. Nah, jika sudah, kita klik generate program, save and exit. Jangan lupa pilih folder yang akan kalian gunakan ya teman-teman. Saya gunakan di folder ini, lalu beri nama filenya seperti ini. Sampai 3 kali. Nah, setelah kita memberi nama file, kita akan masuk ke bagian pemrograman. Nah, di bagian ini kita buat baru, kita hapus semua saja, tidak masalah, karena saya sudah membuat programnya sebelumnya, jadi tinggal di copy dan paste saja. Nah, sudah saya letakkan di sini. Setelah itu kita klik project dan compile. Nah, di sini ada tulisan no error, no warning. Kita klik OK. Berarti programnya benar ya teman-teman. Lalu kita klik build. Nah, no error, no warning. OK. Nah, jika sudah, langsung kita masuk ke Atmega-nya. Kita klik 2 kali. Lalu kita cari filenya tadi di folder mana. Nah, untuk file yang akan digunakan di Atmega, pastikan di folder exe dan dengan ekstensinya hex ya teman-teman. Kita pilih tadi, kita klik OK, lalu kita simulasikan. Nah, ketika motor diam, maka di LCD tulisannya adalah motor diam. Seperti di sini ya teman-teman, bisa kita lihat ketika motor diam belum bergerak, maka di LCD tertulis motor diam. Lalu begitu kita tekan tombol 1, maka motor akan bergerak dan tulisannya Anda tekan 1, motor bergerak. Nah, di sini sudah sesuai dengan programnya. Ketika tombol keypad ditekan angka 1, maka LCD akan tertulis tulisan Anda tekan 1.
auto, dan ketika motor bergerak akan tertulis motor bergerak. Nah, berarti kan sudah sesuai teman-teman. Kita ulangi ya. Nah, hanya itu saja rangkaiannya, sangat simpel sekali ya teman-teman. Nah, baiklah kalau begitu sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang telah ada dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.